Halo Bapak Ibu, apa kabar semua? Sehat walafiat untuk kita dimanapun kita berada. Kali ini kita akan membahas tentang MES kuno, ya, MES konvensional. MES Manufacturing Execution System ini adalah satu software dan kit, jadi nggak softwarenya aja, dia ada kitnya. Ini menghubungkan antara enterprise system kita seperti SAP ataupun ERP ya, dengan mesin-mesin production di pabrik, di manufacturing. Pertama kali ini diatur oleh komitmen ISA 95 International Society Automation. Ini sekitar tahun 1997-an ya, di mana ada berupa core atau definition inti dari sebuah MES. Ditetapkan ada 11 core. Ada scheduling, ada planning production, kemudian ada receipt, kemudian ada downtime, ada OEE, dan lain sebagainya. Itu kemudian diatur dalam ISA 95. Ini berlangsung di USI. Jadi ini adalah middle software yang menghubungkan sekali lagi SAP ke mesin-mesin production kita secara seamless connectivities. Bisa saja kita melakukan koneksi tapi tidak seamless connectivities. Nah, ini adalah prinsip dari sebuah MES. Pada saat itu, MES yang memperkenalkan diri kepada dunia dan lahirlah provider-provider, penyedia software tangguh dunia yang kita kenal sampai dengan hari ini. Mereka sudah lama sekali. Kita tahu ada Epicor, ada Aveva, ada General Electric, ada Oracle, ada Tulip, ada Siemens, dan lain sebagainya. Ya, mereka adalah penyedia software. Mereka kemudian bekerja sama dengan salah satu komunitas kontrol dunia dalam komunitas OPC Foundation, ya, komunitas kontrol yang sangat terkenal sampai dengan saat ini. Mereka mengembangkan MES ini ke pabrik-pabrik, ada softwarenya dan ada devicesnya, ada kontrolnya dan segala macam. Perusahaan-perusahaan besar dunia ini kemudian mengadopsi sistem ini, ya, terutama farmasi, ya, farmasi, chemical dan lain sebagainya. Mereka kemudian mengadopsi MES, bahkan sudah menjadi satu trendsetter bagi dunia industri, ya, khususnya untuk industri farmasi. Ini sangat ngetrend sekali. Jadi kalau misalnya sebuah pabrik, sebuah manufacturing farmasi menganut atau memakai sistem penyedia yang saya sebutkan di atas, itu udah bintang 7 kali ya. Mereka udah top lah itu ya. Beberapa perusahaan bahkan kalau tidak menggunakan brand-brand ini dicap masih di level bawah. Kenapa farmasi memang sangat familiar dengan MES, Manufacturing Execution System? Selain mereka mempunyai daya beli yang cukup kuat, MES juga cocok untuk diterapkan di pola production mereka gitu. Sehingga di farmasi kita bicara MES bukan sesuatu yang baru saat ini. Nah, itu berlangsung di tahun 1997-an sampai 2000-an lah ya. Pada saat itu dunia masih belum mengenal apa itu Internet of Things atau IoT. Kita belum mengenal itu protokol MQTT seperti apa. Ya, kita juga belum mengenal, dunia belum diperkenalkan dengan protokol OPC UA misalnya ya, belum diperkenalkan kepada dunia. Yang ada adalah satu sistem ya yang dikembangkan oleh komunitas ini, OPC Foundation, dengan produk-produknya menguasai dunia manufacturer ya. Mereka membuat jaringan komunikasi lokal yang sangat private ya dan terkesan silo ya. Equipment atau devices yang bisa dikontrol dan diakuisisi datanya hanya equipment yang masuk dalam jaringan lokal ya, jaringan lokalnya mereka gitu. Tidak bisa diintegrasikan dengan jaringan lain selain jaringan mereka gitu. Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan betapa bergantungnya pabrik dengan perusahaan-perusahaan mereka. Dan itu juga berlangsung sampai saat ini ya. Nah, kalau perlu mesin kopinya sekalipun ya, mesin kopi ataupun mesin fotokopi mereka juga bermerek Schneider, bermerek Siemens, bermerek GE, dan lain sebagainya. Dominasi brand-brand ini sangat kuat sekali ya pada saat itu gitu. Nah, sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an itu sekat-sekat sudah mulai hilang, sudah mulai dibuka sekat-sekatnya. Ketergantungan pabrik terhadap brand-brand kontrol itu sudah mulai satu persatu dikurangi ya. Baru kemudian pada tahun 2010 booming lah apa yang dinamakan IoT, Internet of Things ya. Kita juga mulai mengenal Edge Cloud System. Nah, data-data yang semula disimpan secara lokal kemudian bisa disimpan secara virtual. Bukan hanya disimpan saat ini, bahkan ada mesin yang bekerja juga secara virtual dengan memanfaatkan konektivitas internet gitu.
Seiring dengan boomingnya apa yang disebut IoT devices, juga diperkenalkan protokol MQTT yang kita kenal sampai sekarang sebagai salah satu andalan protokol IoT yang sifatnya lightweight, yang handal ya, dibanding dengan protokol-protokol lainnya. Tahun 2015, kemudian OPC Foundation sudah tidak tahan memperkenalkan OPC UA kepada dunia. Nah, ini semakin membuat sekat-sekat semakin hilang ya. Membuat ruang-ruang silo sekarang sudah jelas transparan dengan integration system ya. Sekat-sekat komunikasi yang dulu komunikasi PLC misalnya yang berbeda antara Siemens, kemudian Allen Bradley, Mitsubishi, Keyence ataupun brand-brand PLC yang lain agak susah ya. Sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan seamless ya. Ada bisa komunikasi tapi tidak seamless konektivitas ya, masih menggunakan pihak ketiga. Nah, ini dunia sudah sangat berkembang pesat ya. Cerita saya tadi itu, sekat-sekat yang dulu dikuasai oleh komunitas tertentu ya, OPC Foundation dan teman-temannya atau kontrol mesin tertentu sudah mulai hilang satu persatu ya, sudah mulai tidak silo lagi ya. Sekarang sudah transparan, orang semua banyak sekali pilihan, termasuk dengan MES kita, Manufacturing Execution System ya. Siapa saja saat ini bisa membuat MES, tidak lagi tergantung kepada brand-brand branded di atas ya. Pabrik itu sendiri juga bisa melakukannya, mendeveloping MES system gitu. Tidak ada lagi batasan yang mewajibkan ini harus itu, ini harus ini, dan semua orang mempunyai pilihan yang luas saat ini untuk membuat MES system. Bahkan menurut kami ya, ketika pabrik bisa membuat sistem MES-nya yang sesuai dengan tipikal proses produksinya, itu jempol. Daripada memaksakan sistem lain masuk, belum tentu cocok dengan sistem produksi yang ada. Ya, dengan teknologi sekarang MES tidak lagi lokal system atau private network application. Ya, MES sudah kemana-mana, diintegrasikan dengan sistem lain, baik itu integration offline ataupun integration online dengan virtual devices. Ya, dengan tingkat security yang tinggi tentunya. MES hari ini dapat dibuat dengan harga yang murah. Ingat itu ya, harga yang murah investasinya dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang kita tergantung sama brand-brand ini ya, memungkinkan dikembangkan secara parsial. Ya, kita tidak harus menginvestasi dengan nilai investasi yang sebesar, kita bisa melakukannya secara parsial. Kami sendiri tidak tertarik untuk menggunakan ataupun menjadi distributor dari brand-brand ini yang sudah ada ini. Harganya sangat mencekik dan sulit dijangkau oleh pabrikan. Kita bisa hitung bahkan 1-2 saja pabrik di Indonesia ini yang memang masih menggunakan brand-brand ini ya, karena memang mahal ya. Beberapa perusahaan juga masih berangan-angan, nggak usah lah ya menurut kami ya. Ini satu pemikiran yang sangat konvensional, hanya mengikuti tren ya. Kalau hanya mengikuti tren, yang korban adalah perusahaan dengan nilai investasi yang cukup besar seperti itu. Harusnya itu bisa untuk menjadi modal untuk improvement yang lain, misalnya seperti itu. Selain memberatkan secara finansial, MES yang masih kuno, masih konvensional itu kurang lincah, tidak agile ya. Engineer-nya juga dari luar gitu. Kalau ada apa-apa gimana? Sementara pabrik ataupun manufacturing itu kan juga dinamis, nggak statis ya. Kenapa kita tidak kembangkan sendiri? Kenapa kita tidak custom sesuai dengan yang kita mau gitu?